Selamat pagi bosku, semoga dalam keadaan sehat, sukacita, selalu dijauhkan Tuhan dari virus-virus nakal ya bosku. Oke, pagi ini saya mau berangkat ke kantor bosku. Jam 8:30 saya mau berangkat ke kantor. Dan pagi ini saya mau memberikan pandangan hukum sedikit kepada bosku tentang masa penahanan, waktu penahanan. Mungkin bosku pernah ditanya atau mendengar pertanyaan atau bertanya sendiri, berapa lamakah waktu seseorang itu ditahan? Nah, dalam proses hukum pidana ada 3 tahap masa penahanan, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan negeri setempat. Oke. Jika seseorang itu baru ditahan dan baru diduga telah melakukan tindak pidana, pihak kepolisian mempunyai waktu diberikan undang-undang 1x24 jam untuk menemukan bukti permulaan agar dapat menjadikan seseorang itu menjadi tersangka bosku. Jadi contohnya saya ditahan polisi dengan dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Maka pihak kepolisian mempunyai kewajiban untuk mencari bukti permulaan agar saya dijadikan tersangka dalam waktu 1x24 jam ya bosku ya. Oke. Tadi saya katakan ada masa tahanan di penyidikan. Penyidikan diberikan undang-undang kewenangan untuk menahan seseorang. Ya, untuk apa? Untuk mempermudah penyidikan agar ketika disidik atau diperiksa seseorang itu atau tersangka itu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti. Oke, itu makanya ditahan ya. Waktu yang diberikan undang-undang kepada penyidik untuk menahan seseorang tersangka itu ialah 20 hari bosku, 20 hari. 20 hari dia diberikan undang-undang waktu untuk memeriksa tersangka tersebut. Jika penyidik berpendapat bahwa 20 hari itu kurang, maka dapat diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum. Jadi pihak kepolisian memohon kepada penuntut umum untuk dapat memperpanjang masa penahanan tersangka tersebut. Jadi 20 plus 40, jadi 60 hari bosku. Jadi dalam jangka waktu 60 hari ini, berkas-berkas dari tersangka itu tidak lengkap, tidak P21, tidak diserahkan ke kejaksaan, maka tersangka tersebut harus lepas dari tahanan demi hukum. Ya, tidak bisa lagi ditahan bosku, karena sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik. Oke, kalau sebelum 60 hari sudah lengkap berkasnya, sudah P21, maka tersangka dan bukti-buktinya akan diserahkan kepada kejaksaan, ya, penuntut umum. Maka penuntut umum diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menahan seseorang itu ialah 20 hari. Nah, jadi penuntut umum atau jaksa tersebut, jaksa penuntut umum diberikan hak wewenang untuk menahan seseorang itu 20 hari, ya, dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri setempat 30 hari bosku. Jadi jika jaksa berpendapat bahwa ini kurang waktunya yang 20 hari yang diberikan undang-undang, dan undang-undang memberikan wewenang juga untuk ditambah masa penahanannya selama 30 hari oleh ketua pengadilan setempat. Oke, jadi ada 50 hari di penuntutan, di tahap penuntutan di tangan jaksa penuntut umum. Dan jika dalam waktu 50 hari ini berkas-berkas dari terdakwa atau tersangka tersebut tidak diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa, maka dia harus lepas bebas demi hukum. Tidak boleh ditahan lagi bosku, ya, tidak boleh ditahan lagi. Tetapi jika batas waktu itu sudah cukup dan berkas-berkasnya diserahkan untuk disidangkan di pengadilan negeri setempat, maka tahap pemeriksaan pengadilan setempat, hakim pengadilan setempat diberi wewenang oleh undang-undang untuk menahan seseorang itu selama 30 hari untuk diperiksa.
Ya, jadi 30 hari dia ditahan untuk diperiksa. Itulah yang disidangkan di pengadilan negeri setempat, dan dapat diperpanjang selama 60 hari bosku. Dan jika dalam waktu 30 hari tadi belum putus-putus juga, maka penahanannya dapat diperpanjang 60 hari. Jadi 30 plus 60. Dalam jangka waktu 30 plus 60, 90 hari ini, terdakwa juga belum divonis atau diputus oleh pengadilan, dia harus dibebaskan demi hukum dari tahanan bosku. Jadi kalau belum putus pun selama 90 hari itu dia harus dibebaskan, itu perintah undang-undang bosku. Oke. Jadi kalau apa tadi 60, jadi begini. Jadi makanya kita harus teliti, harus melek dengan hukum. Harus tahu masa tahanan di penyidikan, masa tahanan di penuntutan, masa tahanan di pemeriksaan di pengadilan. Oke bosku. Oke, sampaikan ini kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami proses hukum pidana, baik itu di penyidikan, baik itu di penuntutan, baik itu di pemeriksaan di pengadilan setempat. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Jangan lakukan tindak pidana karena itu tidak enak bosku. Oke, siap taat hukum. Jangan lupa like, share, dan subscribe bosku ya, supaya channel Dika ini semakin berkembang. Saya dapat memberikan wawasan hukum sedikit-sedikit agar kita melek dengan hukum. Oke, salam Dika Mil.